Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anakku semuanya kelas 4 yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Mari sebelum kita belajar, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon agar supaya ilmu yang telah kita pelajari diberi manfaat dan juga barokah. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selesai. Anak-anakku semuanya, pada pembelajaran pendidikan agama Islam kali ini, kita masuk ke pelajaran yang ketujuh, yaitu tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Tentu anak-anak semuanya sudah pernah mempelajari rukun iman, bukan? Rukun iman merupakan pokok-pokok di dalam keimanan yang harus kita yakini. Dalam hal ini, rukun iman yang akan kita pelajari adalah rukun iman kepada Rasul atau Nabi dan Rasul Allah. Anak-anak masih hafal rukun-rukun iman yang jumlahnya ada 6. Semoga pada pembelajaran kali ini bisa mengingatkan kembali tentang iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Pada pembelajaran kali ini, peta konsep yang sudah Pak Guru siapkan adalah bahwa itu angka 4 menunjukkan bahwa rukun iman kepada Nabi dan Rasul menempati urutan keempat. Kita akan mempelajari tentang makna iman kepada Rasul, kemudian sifat-sifat Nabi dan Rasul, tujuan pengutusan. 3 hal ini yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini. Pada slide yang kedua ini, Pak Guru sudah menampilkan rukun iman yang ada 6. Ada baiknya kita bacakan kembali supaya anak-anak ingat. Ingat, sebelum yang harus kita ketahui ketika menyebutkan rukun, baik itu iman maupun Islam, maka harus berurutan, tidak boleh teracak. Untuk rukun iman, yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab, yang keempat iman kepada Nabi dan Rasul, yang kelima iman kepada hari akhir atau hari kiamat, yang keenam iman kepada qada dan qadar atau takdir Allah. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, arti iman kepada Rasul Allah. Nah, sebelum kita menjelaskan tentang arti iman kepada Rasulullah, Pak Guru ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang arti iman. Iman artinya percaya. Dan iman itu terletak di dalam hati. Dan iman itu harus diucapkan dengan lisan, serta harus dibuktikan atau diamalkan dengan anggota badan. Kemudian Rasul itu artinya utusan. Sedangkan Nabi artinya pembawa berita. Berita apa yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul, para utusan, yaitu berita tentang hari kiamat, berita tentang surga, dan berita tentang neraka. Para Nabi dan Rasul menyampaikan risalah yang isinya tentang bagaimana supaya nanti kita selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Karena setiap manusia akan mengalami kemusnahan, akan meninggal. Dan setiap perbuatan kita akan dimintakan pertanggungjawaban. Dari penjelasan di atas, maka dapat kita simpulkan
Pengertian iman kepada Rasul Allah artinya mempercayai akan adanya utusan Allah yang berjumlah 25 nabi dan rasul dan memiliki sifat khusus dan tujuan khusus. Nah, nanti kita akan membedah kenapa 25 dan apa saja sifat-sifatnya dan apa tujuan khususnya. Mari kita ke slide yang keempat. Nah, tadi Pak Guru sebutkan kita harus mengetahui dan percaya kepada 25 nama-nama Nabi dan Rasul. Ya. Di dalam penjelasan sebetulnya jumlah Nabi itu seluruhnya ada 124.000, sedangkan Rasul itu ada 313. Ini berdasarkan petunjuk dari baginda Nabi SAW. Saat Nabi menyampaikan ini tidak menyebutkan nama-namanya. Namun di dalam Al-Quran kita akan menjumpai ada 25 nama Nabi dan Rasul Allah yang harus kita ketahui. Nah, inilah materi yang sedang kita pelajari pada hari ini. Setelah kita mengetahui bahwa iman kepada Rasulullah berada pada urutan yang keempat, kemudian jumlah Nabi dan Rasul utusan Allah yang harus kita percaya ada 25 orang, dan yang harus kita ketahui bahwa setiap Nabi dan Rasul akan diutus kepada umat masing-masing. Contohnya Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa, itu diutus untuk umat Bani Israel. Sedangkan Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk seluruh umat manusia, bahkan bangsa jin dan juga makhluk Allah yang lainnya. Mari kita lanjutkan ke slide yang kelima. Pada slide yang kelima, Pak Guru ingin menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan antara Nabi dan Rasul. Ini mungkin tidak disebutkan di dalam buku kurikulum penggerak, namun kita harus mengetahui dan mengenal sebelum nanti Pak Guru jelaskan tentang sifat dan juga tujuan pengutusan itu. Antara Nabi dan Rasul terdapat persamaan dan perbedaan. Apa saja persamaannya? Persamaannya bisa anak-anak lihat ya di slide. Pertama, berlaki-laki atau berjenis kelamin laki-laki, jadi tidak ada Nabi ataupun Rasul yang perempuan. Yang kedua, sama-sama mendapatkan wahyu berupa perintah dan larangan dari Allah. Kemudian juga Nabi dan Rasul memiliki sifat wajib yang sama, ya. Dan juga Nabi dan Rasul memiliki umat masing-masing. Nah, sementara itu perbedaan antara Nabi dan Rasul, kalau Nabi itu mendapatkan wahyu namun tidak diperintah untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul itu mendapatkan wahyu dan diperintahkan menyampaikan kepada umatnya. Maka dari ini bisa kita simpulkan, tidak semua Nabi adalah Rasul, tapi semua Rasul pasti Nabi. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, pada sifat-sifat Nabi dan Rasul, ya, sifat bagi seorang Nabi dan Rasul adalah sebagai berikut. Sebetulnya ada 3, ya. Namun di sini Pak Guru tampilkan 2 sifat saja, yaitu sifat wajib dan juga sifat mustahil atau kebalikan dari sifat wajib. Sifat wajib itu apa? Sifat wajib itu adalah sifat yang harus ada pada diri Rasul. Kalau ngaku menjadi Nabi dan Rasul, maka 4 sifat ini harus ada. Ya, jumlah sifatnya ada 4. Ya, ada 4. Kalau sifat wajibnya ada 4, maka sifat mustahilnya pun ada 4. Sedangkan sifat mustahil itu pengertiannya adalah sifat yang tidak boleh ada pada diri Rasul, kebalikan daripada sifat wajib. Apa sajakah sifat-sifat yang harus dimiliki oleh para Nabi dan Rasul? Mari kita ke slide berikutnya. Nah, ini. Ada 4 sifat wajib Rasul dan 4 sifat mustahil Rasul.
Yang pertama, sifat wajib adalah sidik, artinya benar, dan mustahilnya adalah kazib, ya, atau kazab, pendusta. Seorang nabi dan rasul wajib harus ucapannya, tindakannya, semuanya benar dan jujur, tidak boleh berbohong. Ingat baginda Nabi SAW pada beberapa pelajaran sebelumnya, bahwa Rasulullah SAW tidak pernah melakukan kebohongan sedikit pun dari mulai anak-anak sampai dewasa. Makanya umatnya memberikan gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Ketika sifat sidik ini muncul, atau ini sifat sidik ini sifat yang pokok dan utama. Kalau sifat sidik ini tidak ada, maka sifat tiga yang lain pasti tidak ada. Dengan adanya sifat sidik ini, benar, jujur, maka akan melahirkan sifat amanah atau dapat dipercaya. Lawannya adalah khianat atau tidak dapat dipercaya. Suka mengingkari khianat. Amanah ini muncul dari sikap kebiasaan kita yang kita lakukan. Ketika kita dikenal sebagai orang yang jujur, maka sudah pasti kita akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Dan mustahilnya adalah khianat. Kemudian yang ketiga adalah tabligh. Sudah pasti seorang nabi dan rasul harus menyampaikan karena mendapatkan amanah, mendapatkan wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada umatnya untuk mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan. Nabi dan rasul diperintah untuk menyampaikan. Wa ma 'alaika illal balagh, firman Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kewajibanmu kecuali menyampaikan, berdakwah, mengajak, ya, memotivasi umatnya untuk mengenal Allah, beribadah kepada Allah. Selanjutnya yang keempat adalah fatonah. Fatonah ini bisa diartikan dengan pintar, cerdas, sehingga melahirkan kebijaksanaan. Itu juga boleh. Nah, lawannya adalah baladah atau bodoh. Bapak ulangi dulu, pada sifat tabligh itu mustahilnya adalah kitman atau menyembunyikan. Ya, kitman. Nah, seorang nabi harus pintar, harus cerdas, harus bijaksana. Karena dia akan menghadapi berbagai macam problem umat. Sehingga dia harus bisa memberikan jawaban, penjelasan kepada umat supaya mereka bisa menjalani kehidupan mereka dengan keselamatan. Selanjutnya pada slide yang ke-8 adalah tentang tujuan pengutusan para nabi dan rasul. Ya. Pak Guru rangkumkan dari buku pegangan anak-anak dan juga dari berbagai sumber. Ada 4 di antara tujuan diutusnya para nabi dan rasul. Yang pertama, berdakwah, mengajak manusia untuk menyembah kepada Allah, meninggalkan sesembahan terhadap patung, pohon besar, gunung, dan seterusnya. Bahwa fitrahnya manusia adalah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang telah menciptakannya. Yang kedua, memperbaiki akhlak atau perilaku manusia. Bahwa manusia diciptakan oleh Allah, bersamaan dengan itu perilaku, akhlak. Maka ketika manusia tidak ada yang memberikan bimbingan, panutan, sudah pasti mereka akan terjadi penyimpangan. Supaya tidak terjadi penyimpangan itulah maka Allah mengutus para nabi dan rasul mengembalikan akhlak perilaku manusia ke dalam jalurnya yang sesungguhnya. Yang ketiga adalah menunjukkan jalan keselamatan, jalan kebahagiaan. Yaitu ketika menyampaikan wahyu dari Allah, perintah dan larangan dari Allah, sudah pasti dengan mengikutinya maka itulah jalan keselamatan, dan dengan mengabaikannya itulah jalan kesesatan. Yang keempat,
adalah memakmurkan bumi sebagai tempat tinggal bersama manusia dan makhluk Allah lainnya. Ini tugas manusia. Allah telah menempatkan manusia di bumi dan Allah menghendaki kita untuk memakmurkan, meramaikan bumi ini. Dijaga bumi ini dari kehancuran, dari banjir, dari longsor dan seterusnya. Dengan cara apa? Dengan cara mengikuti petunjuk yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah penjelasan materi pelajaran ke-7 tentang iman kepada para nabi dan Rasulullah. Semoga anak-anak bisa memahami dan bisa mencerna materi ini dengan baik. Terima kasih atas segala perhatian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.